بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramah wal-Muhtaramah, para habaib, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, seraya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga pada saat ini, pada detik ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan mencicipi nikmatnya berkumpul bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melantunkan syair-syair qasidah-qasidah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata mengharap redha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam senantiasa selalu kita persembahkan kepada Nabi Agung Sayyidil Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini tergolong orang yang senantiasa mengikuti Habibuna, mengikuti serta mengamalkan apa anjuran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, saudara, saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu sebelum pembicaraan ini lebih panjang dan lebar selebar badan ulun minta redha dunia akhirat, karena ulun bukan ahlinya di dalam berpidato atau menyampaikan satu risalah. Ulun hanya mencoba untuk belajar dan terus belajar untuk menyenangkan hati Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun ulun tukang penceramah, budikan ulun 12 ikong. Nah, karena ulun ini orang biasa aja, ada bisa budikan. Penceramah tuh kan banyak gue budikannya. Lihat ulama-ulama tuh banyak digiring. Ambulan waras kalinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah menginjakkan hari yang ke berapa, Bu? 3 ke 4. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima Kak Isok. Hari ketiga kalau pada hilang bulan, hari ketiga di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat, setiap detik, lisan kita, lidah kita selalu mengingat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sholat, di dalam keseharian kita selalu mengucap, memunajat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada apa-apa hendak bersorongan, kada apa-apa yang makanan kita diminum. Bersorongan kada apa-apa, makanan mau duduk ini lah. Makanan kan? Kalau makanan, belum sarapan ini tadi. Sengaja belum sarapan.
Hari ini ada berapa? 3 lah. Nah, hari ada 3 buting nih. 3 dulu istirahat, malam lanjut pulang. Malam 2, 4, 5. Allahu Akbar. Doakan mudahan sehat sebentar. Mudahan panjang umur. Mudahan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, ulun pertama tadi hadap panjang-panjang dan hadap lebar-lebar, cukup awak ulun yang lebar. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala saudi tauladan yang selalu kita ikuti, yang selalu kita tauladani serta kita amalkan apa anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun berapa, Bu? Nah, Bu. Bu, Rasulullah dilahirkan tahun apa, Bu? Tahun apa, Bu? Tahun gajah. Sengaja dulu supaya perhatian dia. Muka dekat asih makanan aja ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Bu, berkhitan itu apa, Bu? Bersunat. Bersunat itu apa, Bu? Batatak. Batatak itu apa, Bu? Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dilahirkan Rasul itu dalam keadaan berkhitan beuntungannya. Setelah Rasul berkhitan apalagi diterang oleh ulama dalam kitab-kitab yang mu'tabar, Rasulullah bercalak dengan calak hikmah. Jadi Rasulullah itu bercalak dengan calak hikmah, bukan dengan calak mata yang kita pakai pada hari ini. Nah, kalau kita pada hari ini bercalak mata dari rumah tebal supaya apa? Aku ke undangan hari ini supaya kawanku melihat, supaya aku cantik. Kahada sifat Rasulullah itu, Bu, kahada kayak itu. Sifat Rasul itu kadada hendak minta lihat. Nah, sifat Rasulullah itu kadada hendak minta tangguh. Paham nah orang Jawa bahasa termasuk tangguh. Nah, bahasa Indonesia apa, Guru? Tetanggung tuh, Guru. Oh, minta tebak. Nah, minta tebak. Kan ada Rasulullah. Karena Rasulullah bersifat apa? Bersifat lemah lembut. Tapi lemah lembutnya Rasulullah tidak selemah lembut kita. Lemah lembut Rasulullah tak kala mengajak saudara muslimin muslimat untuk beribadah kepada Allah. Bijaksana, disiplin Rasulullah untuk apa? Untuk melawan orang-orang yang memusuhi agama Allah. Kalau kita apa beda dengan Rasulullah? Banyak bedanya dengan Rasulullah. Hadir peringatan Maulid kita kesana kemari, duduk pegang Maulid, orang berceramah begangan, seberataan, ketawaan. Karena diperhatikan, beli ke rumah wajah abahnya, Mamo, apa Mamo didapat di majelis tadi? Kada tahu aku. Ini ada bedanya. Apa sibuk mau ala bubur kacang? Kada cek dada sana. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah kita selamat pula sebarang. Ulun ini membawa kitab di mana tahu mana yang dibaca. Tinggi. Atau yang dibaca karena tahu juga kan bisa membaca. Jika ulun bisa membaca, boy. Ini ulun ini kan bisa ilmu. Nang bisa ilmu siapa? Allah. Nang bisa kuasa siapa? Allah. Amun kita mengakui diri kita berisi ilmu, diri kita berisi harta, diri kita berisi kedudukan, punya harta, berarti kita orang yang perlu lagi belajar akan tauhid. Buah daripada hasil makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, tidak ada lagi diri kita. Yang ada hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang berupa nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itulah kenapa kita hadir pada hari ini.
Karena nur yang ada dalam diri kita ini bersatu dengan nurnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anta nurul fauqa nuri, anta iksiri wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Alhamdulillah. Nah, dapat lagi kita pahala sedikit. Manfaat orang yang membaca salawat terbaik walau dalam hati kita ini masih ada tertanam riya. Dalam hati kita nih Pak Bu Ai masih ada tertanam riya, minta tangguh dalam diri kita. Aku nak membaca salawat, aku paling bagus, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita pahala membaca salawat tadi. Ini bukan mengartikan membaca Al-Quran berzikir itu salah, tidak. Di antara yang bagus ada yang lebih bagus. Di antara yang bagus ada yang lebih bagus. Contoh kecil, Nabi dan Rasul yang wajib kita kenal ada 25. Kemudian di dalam 25 ini ada yang namanya ulul azmi. Ulul azmi berapa guru? Kan ingat guru? 5. Ada 5 lah. Nah, ulul azmi ada 5 aja guru. Nah, habis Nabi dan Rasul 25 turun 5. Nabi dan Rasul sudah bagus, sudah mantap, ada yang lebih mantap 5. Dari yang 5 lagi ada yang juara satunya. Siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untung doai kita diisi Nabi Muhammad. Jangan disia-siakan kalau diisi Nabi Muhammad. Jangan disia-siakan. Apalagi ini bulan kelahiran Rasulullah, jangan disia-siakan. Meriahkan peringatan Maulid, meriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita konser di mana-mana, acara konser, acara 17 Agustusan, ngundang artis ibu kota, mohon maaf bayarnya sekian ratus juta, pakai elektron, mengundang puluhan juta. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW miris hati melihat Pak Bu. Kenapa? Tidak boleh peringatan Maulid. Kenapa? Karena berkerumunan dengan orang banyak. Pada tahu, karena di akhirat, kita percaya adanya konoha. Bukannya Rasulullah, bukannya sudah diajarkan oleh salafus saleh. Yang ilmu itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan seperti daripada iman. Dari bahari belum kita ada bajunya sudah ada anjuran an-nazafatu minal iman. Kenapa 2000 tahun 2000-an ini kita baru sadar bahwasanya bersih itu adalah bagus. Itulah payahnya kita. Hari-hari duduk di majelis, hari-hari beramaliyah, hasilnya nol besar. Kenapa? Karena hati kita tidak duduk di majelis, hanya jasad kita aja duduk di majelis. Ini pan seperti itu. Bujur kada Bu? Nah, hal kecil aja. An-nazafatu minal iman. Terus banyak kita hari ini sebutin aja. Ya kan? Bersih itu separuh daripada iman. Bersih zahir tanpa najis. Bersih batin, hilang sifat-sifat yang tidak bagus. Sifat sombong, sifat angkuh, sifat mendatangguh, sifat menggibah dan lain sebagainya habis. Buang. Bersih zahir batin. Itu ujian guru apa? Istinja batin.
bersih seberapa anak. Kalau sudah bersih zahir dan batin, Allahu Akbar, insya Allah Pak Bu, apa yang kita cita-cita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini contoh kecil. Kita ke kantor gubernur. Kita ke kantor gubernur. Nih, kita ke kantor gubernur. Celana pendek segini. Pakai baju keteknya gue lubang. Tinggi. Walau kita banyak bawa duit juga, masuk kantor gubernur belum masuk lagi. Ya seperti orang gila. Ya kan ada? Itu contoh zahirnya, tidak ada bagus. Ya. Contoh zahirnya tidak ada bagus. Belum batinnya. Begitu juga dengan kita supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan batin kita. Jauhkan sifat diri kita daripada sifat-sifat yang menegah doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hilang hati kita ini, karena setiap manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu di permukaan bumi ini, anak itu fitrah bersih, suci. Kenapa? Karena daripada sulbinya Nabi Adam turun Nabi Ibrahim sampai Abdullah, sampai kemana? Sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Hasan Hussein, sampai kepada kita sekarang. Memang kita bukan duriat Rasulullah secara darah, tetapi kita duriat Rasulullah secara apa, Bu? Secara ilmunya. Nah, kalau kita mengamalkan ilmu Rasulullah, maka kita salah satu duriat Rasul. Tapi jangan bepadah. Nah, boleh lebih ini, aku ini jangan mengamalkan sunnah Nabi aja. Ujian guru tadi ya, kalau kita ini mengamalkan sunnah Nabi, judul kita itu Rasulullah juga, ilmu Rasulullah. Berarti aku nih Habib kahada, bukan lah, jadi Habib kahada, ya kan? Judul Rasulullah, ujian ulama ada dua, ada di bidang darah, ada di bidang ilmu. Kalau kita mengambil ilmu Rasulullah, maka tergolong duriat baginda Rasulullah. Artinya di sini apa? Kita insya Allah diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah diakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhimpun dengan nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zat Allah Subhanahu Wa Taala akan menyambut kita, akan mendudukan kita bersama orang-orang pilihan, bersama salafus saleh dan ulama-ulama dan orang-orang yang cinta kepada Habibuna Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaman kada Bu? Nyaman gue. Makanya nyaman belajar. Belajar jangan setahun 2 kali. Bulan Maulid, bulan Mi'raj. Belajar duduk bujur-bujur, sifat 20 belajar. Wujud artinya ada, lawanannya tiada, dalilnya adanya wali untuk. Ya kan? Ujar guru Bahayu waktu madrasah sekolah, tauhid belajar, ilmu syariat belajar, paham ilmu syariat, ilmu hakikat dipelajari, ilmu ma'rifat dipelajari, nyaman hidup. Kalau sudah nang itu kita pelajari seberatan, kita kada abu lagi mengurusi orang. Ya kada Pak? Nah, kada lagi takut orang. Kada lagi takut. Kenapa kita sering sakit hati? Lihat orang anu sakit hati. Nah, kita bilang hati kita kosong. Hati kita ini gundah gulana. Hati kita nih Pak Boy galau. Kenapa? Karena tidak ada siraman rohani di dalam diri kita. Kalau ada siraman rohani dalam kita setiap hari, insya Allah kita akan bikin orang lagi. Nah, kita bikin apa? Rasulullah. Ya. Yang kita bikin Rasulullah lagi. Gerak-gerak kita siapa? Kehendak Allah. Kadang lagi Iskandar. Yang ada siapa Pak Bu? Allah. Tapi yang bukan Tuhan karena yang boleh kiranya awas Tuhan lewat. Nah, sasat pian. Ya kan? Itu pengamalan, paham? Ini jangan sampai ini banyak terjadi sekarang. Orang belajar makrifat duduk di warung, kesah. Artinya itu makrifat dan hakikat ilmu tauhid itu dipakai di dalam diri kita.
supaya menjauhkan kita sifat-sifat yang dilarang oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menang terbang ya kan? Kalau lagi aku kesana nih, terbang. Aku lupa, pokoknya kada bagusnya jangan. Ya kan? Siapa yang menggerakkan? Allah. Kembali kepada Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, insya Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang kita. Kalau sudah Allah memandang kita, Rasulullah pun akan mengikuti kita. Karena Pak Ibu mungkin dia sudah tahu, sudah hafal. Ya kan? Rasulullah kejahiran siapa, Bu? Rasulullah kejahiran siapa? Nah, Rasulullah kejahiran siapa, Bu? Ini biar Tuhan ya. Nah, gitu. Orang-orang tua kita di luar, dan entar eda ulun guru. Entar eda ulun. Ngasih di guring sini. Ada jin Tuhan yang kata itu konsum tadi. Ada melihat, Pak. Entar eda ulun lah. Entar eda ulun. Kita melihat ulun tadi. Entar eda. Nah, siapa? Allah. Makanya ada zikir apa? Zikir Allah hu. Yang disalahkan untuk berzikir hu. Zikir apa pulang itu ya hu. Ya. Nah, zikir apa lagi itu ya? Nggak tahuan kan lo? Hu artinya apa? Hu apa guru? Tahu. Iya lah. Tahu iya. Iya siapa? Iya Allah. Siapa? Allah. Nah itu orang nang bujur-bujur nang mengamalkan ilmu. Lain orang berilmu kesahnya aja. Orang berilmu itu ada banyak kesah. Yang banyak kesah itu apa? Wartawan. Lawan ulun. Makanya banyak kisah. Kenapa? Lu pada berilmu. Yang belum berilmu gak banyak kisah. Allahu Akbar. Pukul berapa sudah? Nah, jam 9 sudah hari. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, artinya senantiasalah kita tingkatkan lagi kualitas iman takwa kita kepada Allah. Jauhilah apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Belajar dalam diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak bisa apa-apa. Yang mempunyai hanya Allah. Yang bisa hanya Allah. Yang kita harap redha Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah bighairi hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Abdul wujudi fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun banyak-banyak minta redha dunia akhirat. Tujuan semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena di penyakit ulun banyak masih kesalahan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.